Baik teman-teman, sepertinya azan sudah ini ya berkumandang. Kita bisa mulai saja ya. Mengingat waktu sudah jam 19 lewat 28 menit. Kita mulai aja Mas Dery ya. Iya boleh Mas, boleh Mas. Oke. Kita lanjut. Buat teman-teman misalnya ada ide praktik baik boleh langsung chat aja di kolom komentar ya. Misalnya di tengah-tengah, oh ini bisa nih diterapin, boleh langsung chat ya. Ini kita lanjut kepada kebutuhan belajar murid atau profil belajar murid atau learning profiles. Kita bisa lihat dari lingkungan belajarnya, latar belakang budaya, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence dan sebagainya. Untuk lingkungan belajar ini berkaitan tentang suhu ruangan, tingkat kebisingan, ada sekolah yang di tempat daerah-daerah yang sepi, ada yang di pinggir jalan, terus ada jumlah cahaya, soalnya ini berpengaruh juga. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Latar belakang budaya, nanti misalnya budaya di daerah tersebut ternyata anak-anaknya aktif, misalnya pendiam, atau ekspresif banget, atau gaya bahasanya bagaimana, misalnya itu kita bisa sesuaikan. Jangan sampai lingkungannya misalnya eh, orang Sunda, orang Jawa semua, pendatang semua misalnya. Misalnya saya tinggal di Bandung. Ternyata lingkungan saya tuh orang-orang pendatang dan anak-anaknya tidak bisa bahasa Sunda dan saya ngajar menggunakan bahasa Sunda kan tidak mungkin juga. Sama yang ketiga ada kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang verbal. Tapi ingat tadi di awal, di Penjas itu kita bahkan bisa menggunakan berbagai macam kecerdasan atau multiple intelligence hanya di pembelajaran Penjas. Sangat-sangat benar kompleks pembelajaran Penjas ini. Nah, ini hal-hal yang terjadi miskonsepsi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua berkaitan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ini adalah miskonsepsinya tentang gaya belajar, maaf, tentang gaya belajar. Mengabaikan bahwa ada beragam pendekatan dalam belajar. Yang direkomendasikan, maaf, maaf, mohon maaf Bapak Ibu, yang direkomendasikan bahwa ada banyak sekali pendekatan pembelajaran. Jadi kita tidak terpaku pada satu atau dua saja. Terus yang kedua ada pembelajaran akan lebih efektif jika disesuaikan dengan gaya belajarnya murid. Dan oleh karena itu guru harus mengakomodasi semua gaya belajar murid. Saya pernah melihat video. Ini videonya dari guru penggerak yang membuat proses pembelajaran berdiferensiasi. Dalam video tersebut, guru tersebut menyiapkan semua moda atau gaya belajar murid. Bahwa guru tersebut menyiapkan LCD, TV misalnya. Terus menyiapkan di sudut tertentu aktivitas fisiknya, sudut tertentu apa. Jadi sangat kompleks sekali pembelajarannya dan pasti capek dilakukan. Pasti sangat-sangat capek dilakukan. Jadi miskonsepsinya guru tidak harus mengakomodasi semua proses belajar atau gaya belajar yang ada, nggak perlu. Yang direkomendasikan, guru perlu mengajar dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran yang beragam sebanyak mungkin untuk memberi ruang bagi berbagai preferensi belajar murid. Jadi, di sini guru menciptakan strategi agar siswa mampu menunjukkan berinisiatif belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi bukan ditunjuk oleh guru kamu harus ini, biarkan murid untuk bisa eh diberi ruang untuk preferensi mereka memilih gaya belajar mereka sendiri kayak gitu. Yang ketiga, guru harus mengevaluasi gaya belajar ini yang miskonsepsinya. Guru harus mengevaluasi gaya belajar siswa dan menggunakan informasi tersebut untuk mengkotak-kotakan murid-murid. Jadi dikotak-kotakan. Kita yang seharusnya direkomendasikan, kita harus membantu murid-murid mengembangkan kesadaran bagaimana seseorang dirinya belajar dan memahami pendekatan. Seperti apa yang cocok dan tidak cocok bagi mereka. Terus yang keempat ada mengasumsikan bahwa preferensi belajar murid akan sama dan konsisten di semua mata pelajaran, topik, dan waktu. Jadi bahwa setelah di asesmen awal, gaya belajarnya misalnya auditori bakal sama di semuanya, tidak juga. Tergantung karakteristik tadi, mata pelajarannya seperti apa.
Terus yang direkomendasikan, memahami bahwa pembelajaran yang efektif akan menggunakan berbagai macam strategi, berbagai macam model pembelajaran, berbagai macam model pendekatan, dan itu bisa dilakukan on the spot. Kalau guru kaya akan model, guru akan kaya akan pendekatan, itu akan mempermudah guru dalam mengajar apabila terjadi situasi yang tidak cocok menggunakan model tersebut misalnya. Ini juga tergantung kepada mata pelajarannya, kenyamanan siswa dengan topik atau keterampilan tertentu dan waktu tertentu. Ini beberapa miskonsepsi yang sering terjadi. Oke. Sekarang bagaimana mengidentifikasikan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan kepengetahuan awal peserta didik. Terus yang kedua, bentar, mohon maaf, terhalang. Yang kedua, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Ini kalau guru kelas, misalnya ada kenaikan kelas ya. Dari kelas 1 ke kelas 2, gurunya harus ngobrol dulu dengan guru sebelumnya. Tapi kalau di pembelajaran PJOK rata-rata guru mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ataupun kalau misalnya dibagi 1 sampai 3, 4 sampai 6. Jadi guru pasti paham perkembangannya dari setiap kelasnya. Apabila ada pergantian guru, barulah berkoordinasi dengan guru PJOK yang sebelumnya misalnya. Terus mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kegiatan refleksi ini harus sering dilakukan dalam proses pembelajaran agar mengetahui kebutuhan peserta didik tadi. Ternyata anak ini belum bisa baca, udah kelas 5 belum bisa baca. Pantas saja pada saat diberi soal open-ended question, misalnya soal-soal esai open-ended question, anak ini mengerjakannya asal-asalan dan tidak nyambung dengan pertanyaannya. Apabila kita sering melakukan refleksi, kita coba tanya peserta didiknya, oh ternyata peserta didik tersebut belum bisa baca. Ada aja tuh kelas 5, kelas 4 apabila sekarang ini yang belum bisa baca akibat kemarin pandemi. Terus membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya atau rapat pendidikan. Dan terakhir ada mengamati perilaku murid sehari-hari. Nah, ini didapatkan dari berbagai proses assessment. Mulai dari assessment awal dan juga assessment formatif. Assessment awal ini dilakukan di awal tahun ajaran. Ada assessment awal tuh yang kognitif dan non-kognitif, ataupun di awal tujuan pembelajaran. Terus kalau assessment formatif ini di tengah-tengah atau di proses pembelajaran, ingin mengetahui sejauh mana murid-murid kita itu paham akan materi yang kita berikan, atau paham atau sudah sampai mana mampu melakukan keterampilan gerak yang kita berikan misalnya. Seperti itu. Atau sudah sampai mana anak dapat berpartisipasi dalam aktivitas permainan gerak yang kita ciptakan. Ini dari asesmen formatif. Jadi bukan hanya sebatas soal ya, asesmen formatif. Secara observasi pun itu termasuk asesmen formatif apabila dilakukannya di proses pembelajaran. Selanjutnya, sebentar. Nah, ini adalah langkah-langkah. Ini perlu dicatat oleh teman-teman ya, oleh rekan-rekan guru yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah langkah-langkah menerapkan diferensiasi dalam konteks pendidikan jasmani. Ya, saya coba ini sudah analisis dari berbagai macam jurnal ataupun dari bukunya Tom Limpson. Kalau bukunya Tom Limpson mengacu ke secara umum, tapi ini lebih kepada konteks pendidikan jasmani. Oke, ada lima lima langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu guru pahami. Yang pertama, pahami tujuan pembelajaran dan keterampilan prasyaratnya dari tujuan pembelajaran tersebut untuk memudahkan Bapak Ibu untuk menentukan pembelajaran berdiferensiasinya. Yang kedua, melakukan asesmen awal dan asesmen formatif. Ya, setiap pembelajaran pastikan, observasikan bahwa sejauh mana perkembangan peserta didik kita akan pemahamannya, akan partisipasi geraknya dalam suatu permainan. Yang ketiga, analisis kebutuhan belajar murid. Jadi kebutuhan belajar murid sedang dalam fase yang mana? Kalau kita analogikan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti mengambil mangga yang tingginya tuh sedikit di atas dari lompatan kita. Nah, itu akan menstimulasi anak untuk semangat menggapai mangga tersebut atau untuk semangat dia belajar gitu. Kalau misalnya mangganya ternyata terlalu rendah, anak juga malas, terlalu gampang ini. Apabila terlalu tinggi misalnya mangganya, malas, terlalu tinggi, susah.
Tapi kalau disimpan mangganya sedikit di atas kemampuannya, nah itu dapat menstimulasi proses belajar peserta didik. Nah, diferensiasi ini dilakukan disesuaikan dengan tahap perkembangannya tadi. Kenapa kita harus menganalisis kebutuhan belajar murid? Harus lebih tinggi di atas kemampuannya. Sedikit. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Agar terstimulasi untuk belajar dan semangat belajar. Kayak gitu ya. Terus yang keempat, memetakan kebutuhan murid. Nanti di awal kan kita melakukan asesmen awal dalam suatu permainan misalnya. Dipetakan tuh, ada yang berkembang, ada yang layak atau cukup, ada yang mahir misalnya. Tiga. Oh ternyata pada saat melakukan asesmen awal, ternyata tidak ada yang mahir nih. Hanya yang cukup atau layak dan juga berkembang. Itu bisa terjadi. Atau ternyata semuanya cukup, tidak ada yang berkembang, tidak ada yang mahir misalnya. Itu lebih gampang, hanya satu proses pembelajaran, tidak ada diferensiasi. Tapi kalau ada beberapa kategori kebutuhan pemetaan murid tadi, kita harus menyiapkan alternatifnya yang tadi dikaitkan dengan keterampilan prasyarat yang harus dipahami oleh guru gitu. Yang kelima, ada variasi instruksi dan tugas gerak. Guru juga harus menyiapkan nih instruksinya dan tugas geraknya untuk membedakan aktivitasnya sesuai dengan kemampuan tadi peserta didik. Contoh dari lompat kangkang misalnya. Anak yang sudah mahir bisa melompati teman yang sedang membungkuk. Tapi yang belum mahir, dia yang penting melompati suatu benda atau kardus yang tingginya tidak terlalu tinggi misalnya. Itu kan tugas geraknya berbeda. Maaf, tugas geraknya sama, cuman kesulitannya yang berbeda. Berarti ini masuk pada instruksi. Kalau tugas gerak yang berbeda, misalnya tadi yang satu melempar, yang satu menangkap. Apabila yang anak tersebut sudah pandai melempar, berarti yang menangkapnya misalnya kurang, dia lebih banyak di aktivitas menangkapnya misalnya contoh. Itu ke tugas geraknya. Kita lanjut. Nah, ini saya coba berbincang-bincang sekilas tentang assessment. Karena di pembelajaran diferensiasi ini kita harus paham untuk melakukan assessment, terutama assessment awal atau diagnostik dan juga assessment formatif. Assessment penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Assessment formatif, peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi yang kita sudah lakukan. Saya percaya jika saja guru memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dari asesmen formatif, sering melakukan observasi kepada peserta didik, sering memantau perkembangan peserta didik, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Jadi udah dalam proses pembelajaran, udah mampu langsung melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kondisi pada saat itu peserta didik yang kita temui. Apabila kita sudah sering melakukan asesmen formatif tadi. Jadi sudah tidak perlu sangat-sangat detail dirancang di awal. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang modul ajar, ada modul ajar yang simpel, hanya tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Ada modul ajar yang lengkap. Nah, yang lengkap ini digunakan untuk guru yang misalnya belum expert dalam mengajar. Tapi kalau udah guru yang expert, yang udah benar profesional banget, paham akan didaktik metodiknya, pedagogiknya, itu cukup dengan modul ajar yang simpel juga udah cukup. Karena guru udah tahu bagaimana menerapkan pertanyaan pemantiknya, bagaimana guru udah mendiferensiasikannya. Itu udah langsung on the spot, secara alamiah. Kayak gitu ya. Ini menurut Andrew dari SCD Faculty of Member-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh asesmen awal. Kalau yang saya kasih contoh ini asesmen awal di awal tahun. Isinya tentang fundamental movement. Karena kalau di Penjas kan berkaitan tentang gerak. Apalagi di SD. Ini saya di SD ya. Hubungannya dengan pola gerak dasar. Keterampilan pola gerak dasar. Itu ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Manipulatif itu berkaitan tentang kontrol objek. Jadi asesmen awal yang saya lakukan, kalau misalnya di awal tahun pembelajaran, itu menggunakan asesmen fundamental movement test. Ini ada rubriknya. Jadi peserta didik saya bedakan menjadi 3 bagian. Ada yang berkembang, ada yang layak, dan juga ada yang mahir. Kalau yang mahir itu hampir keseluruhan indikator dia bisa gitu. Kalau berkembang hanya beberapa indikator, layak juga hanya beberapa indikator misalnya. Nah, ini untuk asesmen awal. Tapi kalau untuk asesmen awal di awal tujuan pembelajaran boleh menggunakan rubrik, tetap harus menggunakan rubrik.
Aktivitasnya boleh menggunakan permainan tadi atau tes-tes tertentu apabila berhubungan dengan kognitifnya atau pemahamannya. Tapi kalau apabila berhubungan dengan gerak, bisa menggunakan aktivitas permainan di pemanasan. Tapi dikaitkan pemanasannya dengan aktivitas materi pembelajarannya gitu, jangan sampai berbeda. Itu bisa kita lihat mana anak yang mahir, layak, dan juga berkembang. Ini contohnya. Nanti untuk materinya juga akan saya share juga di grup ya. Terus, nah ini contoh self assessment. Apa gambarnya terlihat? Mohon maaf. Ini kayaknya tidak muncul beberapa gambar. Apakah terlihat? Tidak. Oh tidak ya. Oke, saya coba akan bentar. Nah, saya coba ulang ya, share screen. Ini self assessment. Ini trik ya Bapak Ibu. Saya coba kecilkan dulu saja ya yang ini ya. Nah, ini self assessment. Ini trik Bapak Ibu apabila kesulitan dalam melakukan observasi secara keseluruhan untuk menentukan bagaimana anak yang layak, anak yang maaf, anak yang berkembang, anak yang cukup atau layak tadi, anak yang mahir. Dari aktivitas yang sudah diberikan dalam suatu permainan misalnya, ada kalimat-kalimat pemantik. Misalnya, dalam aktivitas tadi, aktivitasnya melompat nih, siapa melompati orang misalnya, atau mental orang yang jongkok, siapa yang kesulitan melakukan aktivitas tersebut, silakan eh, pilih yang butuh bantuan. Ini saya biasanya print di tembok. Nah, berurutan. Yang paling atas itu yang wow, bawahnya itu good job, bawahnya tetap semangat, dan paling bawah butuh bantuan. Atau boleh tiga, wow, good job, butuh bantuan. Kayak gitu. Jadi yang wow ini dia melakukannya gampang sekali tanpa kesulitan misalnya. Yang good job ini sedikit ada kesulitan sesekali saja. Tapi yang butuh bantuan hampir sebagian besar aktivitasnya merasa kesulitan atau anak tersebut tidak bisa melakukannya. Ini anak bisa digiring untuk melakukan assessment awal. Bahkan ini bisa diterapkan di usia hampir mulai dari fase A apabila instruksinya jelas atau apabila aktivitasnya jelas juga dan sesuai dengan perkembangan daya nalar dan kognitifnya peserta didik. Ini apa guru kesulitan melakukan observasi ya. Gunakanlah trik assessment. Mungkin ini ada video. Apakah bisa saya coba share ya? Semoga ini di Instagram saya sempat upload juga berkaitan tentang yang self assessment ini. Eh, Boleh terlihat tidak ya? Tidak ya? Tapi semoga gambarnya terlihat ya Bapak Ibu. Saya akan coba jelaskan. Ini ada aktivitasnya bedakan menjadi tiga nih. Mana yang buat yang berkembang, yang layak, dan juga yang mahir Terlihat gitu. kan, terlihat. Oke. Ini aktivitas ketiga yang paling sulit nih. Ini untuk yang anak-anak yang sudah mahir. Nah, ini contoh self assessment saya tempel di sini nih. Mana anak yang wow, anak menilai diri sendiri nih akan aktivitasnya. Nah, bagus lagi ya, anak disiapkan stiker. Bagus lagi itu bentuknya tuh permanen misalnya. Tempel stiker. Jadi guru langsung tahu stikernya ada nomor absennya atau ada namanya. Oh, anak ini di wow, oh anak ini di good job, oh anak ini dibutuh bantuan. Jadi udah langsung pada saat itu gitu terobservasi. Ini buat penunjang aja ya. Misalnya guru tetap melakukan observasi dan juga guru juga memberikan instruksi untuk melakukan self assessment kepada peserta didik. Self assessment ini bisa menjadi penguat ya apabila observasinya kurang maksimal kayak gitu. Seperti itu. Saya kembali lagi ke materi. Mohon izin saya share ulang. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan juga boleh dari sekarang di chat di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Misalnya kepikiran pertanyaan boleh langsung chat di kolom komentar saja nanti saya coba bacakan. Kayak gitu pertanyaannya. Izin share screen kembali. Kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Nah, tadi tentang self assessment. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam suatu proses pembelajaran atau rencana pembelajarannya? Ini bisa diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Ini saya akan memberikan contoh implementasinya dalam perencanaan pembelajaran.
di lesson plan ataupun di modul ajar, di aktivitas kegiatan pembelajarannya kan ada biasanya ada yang pendahuluan, ada yang intinya dan ada yang penutupnya nih. Di samping kanannya coba dicantumkan diferensiasi yang akan dilakukan. Tadi kan ada 3 tipe, ada 3 pendekatan. Boleh melakukan diferensiasi proses, boleh melakukan diferensiasi produk, boleh melakukan diferensiasi konten. Jadi di kegiatannya coba siapkan diferensiasinya di situ. Ini hanya sebatas contoh. Saya beri contoh aktivitasnya pola gerak dasar dalam permainan lapangan. Permainan lapangan ada kayak kasti, ada kayak menyerupai permainan softball misalnya, lempar-lempar tangkap dengan atau dengan permainan dengan lapangan yang luas misalnya. Ini di aktivitas kegiatannya peserta didik dibagi kelompok menjadi 4 tim untuk melakukan permainan kasti secara sederhana. Peserta didik mulai melakukan serangkaian permainan dengan pembagian tugas sebagai pemain secara cara bergantian, wasit dan juga scoring sheet-nya misalnya kalau ada, kalau dibutuhkan. Diferensiasi proses yang saya terapkan. Kalau di mata pelajaran lain, diferensiasi proses itu bahkan diterapkannya gaya belajarnya yang visual, yang auditory, yang kinestetik. Karena kebutuhan Penjas ini tujuannya memenuhi kebutuhan gerak anak. Di sini juga anak dilatih bagaimana bisa bergaya hidup aktif sepanjang hayat. Dimulai dari pembelajaran Penjas, yang mana ada aturan-aturan tersendiri dalam pembelajaran Penjas, yang mana intensitasnya harus bisa masuk ke intensitas sedang misalnya di situ, agar mendapatkan manfaat. Jadi perlu adanya aktivitas gerak. Jadi tidak bisa dikesampingkan aktivitas gerak ini. Jadilah pendekatan diferensiasi prosesnya dari tadi bagaimana anak mempelajarinya. Peserta didik dengan kategori berkembang melakukan proses kegiatan memukul bola dengan posisi bola dalam keadaan diam. Tadi dari open skill ke close skill tadi. Yang asalnya dilempar, jadi aktivitasnya sama nih, permainannya kasti. Ada yang melempar, ada yang memukul, ada tiang pertolongan misalnya, ada tiang hinggapnya, ada yang ngejaganya. Tapi pada saat giliran anak yang masih berkembang prosesnya, kalau misalnya kita paksakan dengan cara memukul dengan dilempar, dia tidak akan kena-kena misalnya. Tapi coba dulu lah kuasai dengan aktivitas bola yang disimpan dulu. Anak udah mulai lancar, anak udah mulai percaya diri. Bahkan kalau anak udah mulai percaya diri, dia akan mulai mencoba, Pak, saya coba deh yang dilempar. Nah, anak sudah bisa menentukan sendiri tingkat kemampuannya. Nah, ini diferensiasi proses yang dilakukan. Ini contoh produk. Kegiatan intinya nih, masih sama dalam permainan lapangan. eh Peserta didik dibagi kelompok menjadi sebanyak 3 orang setiap kelompok. Peserta didik diminta menjelaskan rangkaian dan aturan bermain kasti. Nah, tapi guru menyiapkan nih diferensiasi produknya. Peserta didik dapat menjelaskan dalam bentuk presentasi, dalam bentuk poster, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Kadang-kadang kan guru kalau kasih soal, coba jelaskan bagaimana melakukan permainan kasti. Boleh dengan cara digambar, sampai ada keterangan-keterangannya, ataupun anak kalau diberi tugas di rumah misalnya, dia membuat video, diupload di media sosialnya apabila kelas besar misalnya. Terus buat tulisan, dia nulis menceritakan bagaimana aktivitas permainan bola kasti sesuai dengan minat keinginannya. Karena kan tadi memunculkan minat agar anak semangat untuk belajar. Saya terapkan pembelajaran diferensiasinya produk. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, nah sampai situ dulu aja. Nanti sebelum kita masuk ke kegiatan yang lebih aplikatif, bagaimana Bapak Ibu bisa menentukan ide-ide pembelajaran diferensiasi di Padlet nanti di akhir, akan dilanjut ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya coba kembalikan dulu ke Pak Bambang untuk membantu proses kegiatan tanya jawab di sesi pada malam hari ini. Kayak gitu agar kita sharingnya lebih mendalam. Kita gunakan waktu malam hari ini sebaik mungkin. Mumpung jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi mungkin bisa terakomodir semuanya gitu. Terima kasih dari saya, nanti akan dilanjut ke proses tanya jawab.